Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, best wishes to all of us. Good night everyone. Today we are going to discuss the answers of the quiz. Ya, jadi tadi Miss Endang sudah memberikan 5 quiz TOEFL terkait dengan structure atau simple structure dalam tes TOEFL. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan dan berhadiah total pulsa Rp40.000 untuk satu orang pemenang. Namun, di akhir penjelasan kuis ini terdapat 3 orang pemenang yang beruntung. Oleh sebab itu, maka satu pemenang akan mendapatkan hadiah pulsa senilai Rp20.000. Jadi dikali 3, total hadiah kita hari ini adalah Rp60.000 untuk teman-teman semuanya ya, yang akan dibagi 3 pemenang. Baik, dan jangan lupa Miss Endang juga akan mengingatkan bahwa next week kita ada kuis terakhir di bulan Ramadan dan Miss Endang akan bagi-bagi THR online senilai Rp50.000 dalam bentuk pulsa untuk teman-teman, yaitu 2 orang yang beruntung. Jadi stay tune terus di kuis-kuis yang Miss Endang berikan. Oke, let's we start from the first quiz. Jadi di soal ini, teman-teman harus memahami tentang materi A positif. Ya, materi A positif Miss Endang sudah sampaikan ya di video-video sebelumnya. A positif itu nanti Anda harus fokus ke koma. Di koma di sini ada koma, di sini ada koma lagi. Di belakang koma terakhir itu adalah biasanya diikuti verb atau to be. Jadi apa Miss ini? 2 koma ini fungsinya. Jadi koma pertama ini ya, hal yang diisikan di depan itu harus berhubungan dengan hal yang di belakang ini. Harus saling menjelaskan. Nanti teman-teman bisa buka lagi materi tentang A positif ya. Oke, jadi jawabannya di sini kan ada the outermost layer of skin. Di sini itu menjelaskan sebuah benda atau noun. Berarti di sini jawabannya adalah benda. Kalau teman-teman masih ingat di video sebelumnya, Miss Endang sudah menjelaskan tentang Sally, the best student in the class, got A. Gitu ya. Nah, ini jawabannya sama. Yang di depan sini harus menjelaskan kata atau phrase the outermost layer of skin. Kita langsung coba ke jawaban ABCD ya. Nah, jawaban yang pertama, jadi di sini tidak diizinkan untuk memberikan verb. Harus noun, karena verbnya sudah ada di sini. Di belakang koma yang kedua. Itulah namanya A positif, saling menjelaskan. Dan artinya sama. Jadi, kita coba analisis dulu ya teman-teman semua. Di yang A, di sini ada is ya. Tadi Miss Endang sudah bilang tidak boleh ada verb atau to be dalam A positif, dalam noun di depan A positif atau di belakang A positif. Jadi A positif itu letaknya bisa di depan atau di belakangnya subjek. Karena A positifnya di sini ada di belakangnya subjek, ya, maka di depan itu harus isinya subjek. Tidak boleh ada verb dan tidak boleh ada to be. Nomor 1 ada to be berarti salah. Kita lihat lagi yang ada be-nya. Oh ya, yang D itu salah. Yang D itu salah. Karena ada is juga. Is adalah to be. Jadi jawabannya antara B dan C. Antara B dan C ya. Oke, mari kita lihat lagi. Di sini strukturnya itu kan adalah noun. Jadi kita harus pilih antara B dan C, yang noun itu yang mana. Kalau yang B itu ada kata in. In itu berarti kan di epidermis. Berarti adverb. Lah, kalau di epidermis itu adalah noun. Berarti pas ya, noun ketemu dengan noun. Berarti jawabannya nomor 1 adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal kuis yang kedua.
Nah, soal kuis yang kedua ini, blank space-nya itu ada di tengah-tengah kalimat. Jadi kalimat itu bisa terdiri dari one clause atau more than one clause atau yang kita sebut multiple clauses. Nah, di materi yang sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang use adverb of time and cause connector correctly. Ya, betul. Soal ini tentang adverb of time. Adverb of time-nya pasti teman-teman sudah ketahui di sini adalah until. Until itu sebagai adverb of time. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi di skill yang ke-7. Nah, setelah until itu adalah adverb of time, berarti atau adverb connector kita sebutnya, di belakangnya itu harus rumusnya subject plus verb. Mari kita lihat di antara A, B, C, D, mana yang subject plus verb. Yang A itu hanya they aja, berarti dia hanya subjek ya. Berarti salah. Yang B, sebentar. Yang B itu ada they itu sebagai subjek, reach itu sebagai verb. Berarti jawabannya betul. Yang C, to reach aja hanya verb ya, to infinitive. Dan yang D juga hanya verb aja. Jadi yang rumusnya di belakangnya itu di belakang adverb of time itu harus subject plus verb adalah yang B. They reach. Oke, kita lanjut ke kuis yang ketiga. Nah, di sini Miss Endang coba sisipi satu soal tentang written expression. Mengingatkan kembali teman-teman tentang video-video sebelumnya di written expression. Jadi, ini tentang subject and verb agreement ya. Di sini kita harus tahu subjeknya and verb-nya. Apakah match apa enggak nih, gitu. Nah, di sini ya ada 4 yang harus teman-teman pay attention di sini ya. Grid, circuitry, has, and planted. Kita lihat, jadi dalam satu kalimat, itu dalam satu sentence, itu harus ada subjek dan verb. Kita lihat subjek dan verb-nya itu apa. Nah, subjeknya ya, the great digital advance of the electronic age. Nah, sampai di sini ya. Ini kalau di sini berhubungan dengan apositif tadi, teman-teman. Berhubungan dengan apositif. Jadi the great advance of the electronic age ini nanti akan dijelaskan di belakang koma ini. Ya, di belakang koma ini. Such as integrated circuitry and a microcomputer. Jadi, great digital advance of electronic age itu seperti integrated circuitry dan sebuah microcomputer. Circuitry and microcomputer itu menjelaskan tentang great digital advance of the electronic age. Ya, jadi ini adalah apositif dari depan ini. Lah, di sini ya, di koma yang kedua, tadi kan berhubungan ya, sudah kita bahas tentang apositif. Ada has. Jadi sini ini adalah subjek, ini adalah apositifnya dari subjek. Setelah itu berarti harus verb di sini. Nah, ini sudah verb. Present participle ya. Present participle ya dalam pasif. Di sini kita memakai has. Nah, sedangkan has itu untuk subjek tunggal. Subjek tunggal itu subjeknya hanya satu. Kita lihat subjeknya ada berapa? Di sini great digital advance. Advance-nya dengan menggunakan S ya. Dan di koma kedua, apositifnya juga dijelaskan adanya circuitry dan microcomputer. Jadi subjeknya ada 2. Ya, 2 itu tergabung dalam great digital advance. Jadi kalau 2 itu berarti enggak
tunggal toh, berarti jamak, harus memakai have bukan has. Jadi yang incorrect itu adalah yang has. Harus kita ganti menggunakan have. Oke, kita lanjut ke kuis yang keempat. Nah, di sini di depan ya, teman-teman harus perhatikan blank space-nya itu di mana. Kalau di depan itu bisa aja dia jadi subjek ya. Jadi kita lihat ABC-nya di sini. Kita lihat multiple choices-nya dulu di sini. Tadi ya, bahwa di sini kan that Emily Dixon Road. Jadi kalau untuk menggantikan subjek itu ya, di sini itu nanti A positifnya ini di sini ya. A positifnya itu di sini dan ini sudah ada verb di sini. Jadi di sini tidak boleh ada verb ya. Sebaiknya tidak menggunakan verb. Oke. Blank 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 that Emily Dickinson wrote yang ditulis oleh Emily. 24-nya itu given titles, diberikan judul, and 7 were published during her lifetime. Dan yang 7-nya itu dipublish selama hidupnya dia itu, ya. Oke, jadi ini 24 dan 7 ya. Kita lihat ABC-nya. Hati-hati dengan the use of preposition, ya, as subject. Di sini ada kata of itu kan dari. Jadi dari 1.800 poems ya, dari 1.800 saja yang ditulis oleh Emily, 24-nya ini dan 7-nya ini. Jadi 24 ditambah bukan 1.800 itu bukan hasil penjumlahan 24 dan 7 ya. Tapi 24 dan 7 itu adalah bagian dari 1.800 saja. Ya, jadi ini ada kemungkinan benar. Terus yang B, there were 1,900 poems that Emily Dickinson wrote. Nah, di sini kan tadi sudah diberikan penjelasan ya bahwa sebagai subjek di sini ya untuk A positif itu dikurangi menggunakan verb karena verbnya sudah ada di belakangnya. Nah, di sini ada to be nih, ada to be. Di sini ada wrote. Wrote itu adalah kata kerja, write, wrote, written. Kata kerja bentuk kedua. Jadi kalau di sini menggunakan to be lagi, berarti nanti jadinya double ya. Karena kan be verb dan ini verb. Nggak boleh. Dalam satu kalimat itu ada to be dan ada verb. Itu tidak boleh, kecuali kalau wrote ini diganti menjadi past participle atau kata kerja bentuk ketiga, yaitu dari write. Write, wrote, and written. Jadi ini harusnya written ya. Oke, jadi yang ini nggak boleh nih yang B. Terus yang C, because the 1,900 poems, karena 1.800 saja ya, 1.800 saja yang ditulis oleh Emily Dickinson, 24-nya ini dan 27-nya ini. Berarti padahal kan 24 ditambah 7 itu ketemunya enggak ini toh, enggak 1.800. Jadi jawabannya bukan C juga. Nah, terus yang D. Tadi Miss, ini yang B itu kan salahnya kan karena ada were-nya di sini dan di sini sudah ada wrote kata kerja kedua. Makanya double verb nggak boleh lah. Ini Miss, yang D ini nggak ada were-nya, nggak ada to be-nya. Berarti boleh dong Miss. Ya, coba kita lihat ya. Kalau Anda menjawabnya yang D, ada the 1,800 poems that Emily Dickinson wrote, memang kata kerjanya hanya ada wrote di sini. Di sini tidak menggunakan to be dan tidak menggunakan kata kerja. Tapi kalau Anda mengisikan ini di sini, ya, berarti 24 ditambah 7 itu harus jumlahnya 1.800. Ya, artinya. Jadi 1.800 saja yang ditulis Emily Dickinson, 24 diantaranya diberikan judul dan 7 dipublish. Lah, 24 tambah 7 itu kan ketemunya bukan 1.800.
tapi ketemunya adalah 31. Jadi nggak match. Jadi jawabannya yang betul adalah yang A. Oke. Baik, kita lanjut ke skill yang ke-9 ya. Jadi ini tentang use non-close connector correctly. Non-close connector itu bisa letaknya, itu nanti teman-teman bisa lagi lihat video di skill ke-9 tentang use non-close connector correctly. Oke. Jadi kalau di non-close connector itu letaknya bisa di tengah-tengah ataupun di depan. Kalau non-close connector itu di tengah, berarti di depan dan di belakangnya non-close itu harus paralel. Yang dimaksud paralel itu harus seimbang. Di depannya ada S sama V, di belakang konektornya juga harus S sama V. Teman-teman harus ingat bahwa sentence itu harus punya subject and verb atau subject dan to be dalam satu sentence, tapi nggak boleh double, ya, tidak boleh double, gitu. Jadi kita lihat di sini ya, rumusnya adalah non-clause itu harus diikuti S plus V. Non-clause itu harus diikuti, bentar. Non-clause, NC itu non-clause ya, harus diikuti S plus V. Nah, non-clause itu apa? Non-clause itu bisa what, where, when, why, how, ya. Yang 5W itu satu H. Whatever, whenever, whether, if, that. Itu nanti teman-teman bisa lihat lagi di skill ke-9. Nah, yang kita temukan di sini adalah that, how. Ya, kita eliminasi dulu jawabannya yang tidak ada non-clause-nya di sini ya. Berarti harus ini yang A ini sudah salah berarti. Lalu kita samakan dengan ini. Jadi non-clause ya. Di depan ini kan sudah ada subject. Are no beginning itu sudah verb. Nah, di sini kan non-clause ya. Oke, kita harus lihat dulu di sini non-clause-nya. Apa? Non-clause-nya berarti harus subjek sama verb kan? Oke, kalau yang B, misalnya kita mau pakai that, subjeknya cuma noise pollution aja subjek lah. Verb-nya mana? Nggak ada toh? Berarti salah. Terus yang C, how. How itu non-clause. Noise pollution itu subjek lah. V-nya mana? Nggak ada juga toh? Salah. Yang D, how. How itu non-clause. Noise pollution itu subjek. Can, nah ini ya, can-nya itu adalah verb. Jadi jawaban soal yang ke-5 kuis kita adalah yang D. Oke, congratulations untuk 3 pemenang kita hari ini ya, yang masing-masing akan mendapatkan gift berupa pulsa senilai Rp20.000. Yang pertama adalah Marta Tiar dari program studi Teknologi Mesin 2020. Selamat untuk Tiar. Yang kedua, ini adalah alumni kita, yaitu Fadli dari Teknologi Kimia 2019. Congratulations ya untuk Fadli ya, walaupun sudah lulus tetap belajar bahasa Inggris ya, jangan putus di tengah jalan. Dan yang terakhir, aduh sayang sekali ya gambarnya nggak kelihatan nih mukanya. Terima kasih ya atas partisipasinya. Selamat juga untuk Deviana dari program studi akuntansi 2021. Selamat, kalian bertiga mendapatkan hadiah pulsa senilai Rp20.000. Setelah ini teman-teman bisa klaim hadiahnya, kirimkan nomor HP yang bisa saya isikan ke WhatsApp saya. Oke, satu quotes untuk teman-teman semuanya. Grammar is important, but perfect grammar is not. Just do your best and keep learning.
Cukup sekian dulu teman-teman untuk kuis kita hari ini. Selamat sekali lagi untuk Tiar, lalu untuk Fadli, dan untuk Deviana. Buat teman-teman yang lain yang belum beruntung, terus mencoba ya. Next week ada terakhir Miss Endang sampaikan kita ada kuis lagi dan teman-teman bisa join ada THR online senilai Rp50.000 dalam bentuk pulsa untuk 2 orang pemenang yang beruntung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.